Coba bayangin ini sebentar. Minggu ini, analisa lo lagi bagus-bagusnya. Lo tahu support resistance-nya di mana. Lo tahu arah trennya kemana. Lo bahkan sempat floating profit di hari pertama. Semuanya kelihatan bener. Tapi pas akhir minggu, lo buka akun, saldo lo tinggal setengah. Beberapa hari kemudian, ludes. Dan lo cuma bisa duduk, ngeliatin layar yang saldonya nyaris nol, sambil nanya satu hal yang bikin frustrasi. Kalau analisa gue bener, kenapa gue tetap boncos? Kalau lo pernah ngerasain ini, atau lagi ngerasainnya sekarang, lo nggak sendiri. Ini kejadian yang hampir tiap trader alamin. Dan jawabannya bukan di chart. Jawabannya ada di kepala lo. Kebanyakan trader ngira mereka boncos gara-gara dua hal. Analisa yang jelek, atau market yang lagi jahat. Padahal, dan ini yang jarang ada yang mau ngaku, yang beneran ngabisin akun lo bukan market, tapi 3 pola pikir yang jalan diam-diam di kepala lo tiap kali lo pegang HP dan buka chart. Lo nggak akan sadar mereka lagi kerja, karena mereka nyamar jadi keputusan yang masuk akal. Itu yang bikin mereka bahaya. Di video ini, gue bakal bongkar ketiganya satu-satu. Bukan biar lo ngerasa disalahin, tapi biar lo bisa ngenalin mereka sebelum mereka ngabisin akun lo. Balik lagi di Blog Cuan, tempat kita belajar trading bareng, jujur-jujuran, tanpa sok jago. Sebelum lanjut ingat ya, ini konten edukasi, bukan ajakan atau sinyal trading. Trading forex sama kripto itu high risk, bisa bikin lo rugi total. Semua keputusan dan risikonya ada di tangan lo. Gue di sini bukan buat nyuruh lo entry, tapi buat bantu lo mikir lebih jernih. Oke, kita mulai. Gini, analisa teknikal itu ngajarin lo satu hal, gimana cara baca market. Tapi ada satu hal yang hampir nggak pernah diajarin di grup sinyal atau kelas kilat. Gimana cara baca diri lo sendiri. Padahal market itu netral. Dia nggak kenal lo, nggak benci lo, dan nggak lagi ngincer stop loss lo secara pribadi. Candle naik turun itu cuma hasil jutaan orang yang lagi transaksi bareng. Titik. Nggak ada dendam di situ. Yang bikin akun lo abis bukan candlenya, tapi apa yang lo lakuin pas ngeliat candle itu. Dan apa yang lo lakuin itu, buat kebanyakan orang, 90% dikendaliin sama emosi, bukan analisa. Nah, 3 pola pikir yang mau gue bahas ini adalah 3 cara emosi lo diem-diem nyetir tangan lo. Kita bedah satu-satu. Dan alasan kenapa ketiganya bahaya, mereka nggak pernah datang sambil teriak, "Hey, gue emosi nih." Mereka selalu nyamar jadi logika. Dendam nyamar jadi, gue harus disiplin nutup rugi. FOMO nyamar jadi, gue harus sigap ambil peluang. Penyangkalan nyamar jadi, gue harus sabar. Kan katanya trader itu harus sabar. Lo bahkan ngerasa lagi jadi trader yang bener. Padahal lo lagi digerakin rasa takut. Itu yang bikin lo nggak sadar, sampai saldonya habis. Pola pertama, balas dendam. Istilah kerennya, revenge trading. Ceritanya gini, lo kena loss. Satu posisi merah, kena stop loss, rugi 2%. Sebenarnya nggak apa-apa, 2% itu kecil, masih sangat wajar, bagian normal dari trading. Tapi ada sesuatu di dada lo yang panas. Lo ngerasa dikadalin sama market. Lo pengen balik secepatnya. Dan lo langsung buka posisi lagi. Kali ini, lotnya lo gedein. Biar sekali menang, langsung nutup rugi tadi. Lo tahu ini mirip apa? Ini persis kayak orang yang kalah di meja judi. Terus naikin taruhan biar balik modal. Bedanya cuma satu. Di meja judi, orang sadar dia lagi judi. Di chart, lu malah ngerasa lagi trading. Dan ini kejadian klasik banget. Loss pertama cuma 2%. Terus tanpa sadar, dalam 1 jam, lu bisa entry 5 kali. Lotnya lu gandain tiap kali. Bukan karena ada setup, tapi karena lu marah. Analisanya nggak kepake sama sekali. Yang jalan cuma emosi. Cara ngenalinnya gampang. Kalau lu entry bukan karena ada alasan teknikal, tapi karena lu pengen balik, itu dia. Kalau lu pernah mikir, pokoknya gue harus nutup rugi hari ini juga,
Itu bukan strategi, itu dendam. Dan dendam nggak pernah menang lawan market. Dan yang bikin dendam mematiin itu matematikanya. Bayangin, modal lu 10 juta. Loss pertama cuma 200.000. 2%, kecil. Gampang dibalikin kalau lu sabar. Tapi lu dendam. Lu gandain lot tiap entry. Entry kedua rugi 400.000. Ketiga, 800.000. Keempat, 1,6 juta. Kelima, 3,2 juta. 5 entry, 1 jam, dan saldo lo dari 10 juta tinggal 3,8 juta. Hilang 62%. Lubang yang tadinya kecil, lu gali sendiri jadi jurang. Bukan market yang gali. Lu. Pola kedua. Takut ketinggalan. FOMO. Fear of missing out. Ini kebalikannya dendam, tapi sama mautnya. Lo lihat harga udah lari kenceng. Hijau terus, naik terus. Dan di kepala lo muncul suara. Yah, telat gue. Buruan masuk sebelum makin tinggi. Mumpung masih naik. Lo masuk. Di pucuk. Pas hampir semua orang udah masuk duluan. Dan justru di titik itu, yang masuk duluan mulai ambil untung, alias jualan. Harga balik arah. Lo nyangkut di harga paling mahal, sendirian. Analoginya kayak ngejar bus yang udah jalan. Lo lari-lari, maksa lompat pas bus udah ngebut. Kalaupun kekejar, lo naikin dalam kondisi kepayahan. Nggak pegangan, gampang jatuh. Padahal bus berikutnya bentar lagi juga datang. Lo tinggal nunggu tenang di halte. Market itu sama persis. Selalu ada setup berikutnya. Selalu. Yang bikin lo rugi bukan karena lo ketinggalan satu peluang, tapi karena lo maksa masuk ke peluang yang udah lewat. FOMO itu serakah yang nyamar jadi semangat. Dan dia paling sering nyerang tepat pas lo abis lihat orang lain pamer profit di story. Ingat, yang lo lihat cuma profitnya. Yang nggak lo lihat, boncosnya. Dan ini yang jarang disadari. Trader yang bener justru sering ketinggalan sengaja. Mereka biarin harga lari, terus nungguin harga balik dikit, pullback. Baru masuk di harga yang lebih aman dengan stop loss yang lebih dekat. Jadi risikonya kecil, potensinya gede. Sementara lo yang FOMO masuk di pucuk, stop loss lo kepaksa jauh, risikonya gede, potensinya tipis. Setup yang sama persis, tapi hasil akhirnya kebalik. Cuma gara-gara lo masuk telat, dikejar rasa takut ketinggalan. Pola ketiga, dan ini yang paling halus sekaligus paling ngematiin. Penyangkalan atau harapan. Lo udah entry, lo udah pasang stop loss. Bagus, itu langkah bener. Tapi harga gerak ke arah yang salah. Pelan-pelan nyamperin SL lo. Dan pas hampir kena, muncul lagi suara di kepala. Ah, dikit lagi juga balik. Gue geser dulu deh SL-nya. Kasih napas. Lu geser stop loss. Harga tetap turun. Lu geser lagi. Turun lagi. Lu malah nambah posisi. Biar average-nya turun katanya. Kan kalau balik dikit aja, gue langsung profit. Ini namanya nggak mau ngaku salah. Di titik ini, lu bukan lagi trading. Lu lagi berharap. Dan harapan itu bukan strategi. Analoginya, bayangin lu pegang bara panas. Awalnya kecil, panasnya masih ketahan. Tapi lu nggak mau lepas, karena lu yakin bentar lagi juga dingin sendiri. Makin lama lu pegang, makin parah lukanya. Cut loss itu ibarat lepasin bara itu selagi lukanya masih kecil, sebelum jadi luka permanen. Stop loss yang lu geser-geser terus itu bukan stop loss lagi. Itu cuma angka basa-basi. Bayangin, satu posisi yang harusnya cuma rugi 3%. Gara-gara SL-nya digeser-geser sambil berharap, posisi itu akhirnya nutup di rugi 40%. Satu posisi doang. Dan cerita kayak gini, ribuan trader ngalamin. Tiap hari sampai akunnya habis. Dan soal nambah posisi biar average turun, itu jebakan yang paling manis. Kedengerannya pinter. Kalau harga balik dikit, gue langsung profit. Tapi coba lu balik logikanya. Lu baru aja gandain taruhan di posisi yang lagi ngerugiin lo. Kalau lu bener, lu untung dikit. Kalau lu salah, ruginya double. Lu ngambil risiko gede buat imbalan kecil di posisi yang marketnya udah bilang lu salah.
Itu bukan strategi averaging. Itu cuma cara elegan buat gali kubur lebih dalam. Coba sekarang lo lihat benang merah dari ketiganya. Dendam bikin lo masuk pas lo lagi marah. FOMO bikin lo masuk pas lo lagi serakah. Penyangkalan bikin lo nahan pas lo lagi takut ngaku salah. Marah, serakah, takut. Ketiganya emosi. Dan gak ada satupun dari ketiganya yang ada hubungannya sama analisa. Ini jawaban dari pertanyaan tadi di awal. Kalau analisa lo bener, kenapa lo tetap boncos? Karena analisa cuma nentuin kapan lo seharusnya entry. Tapi emosi yang nentuin kapan lo beneran entry. Dan seberapa gede lotnya. Pas dua hal itu beda, emosi yang menang. Hampir selalu. Marketnya nggak salah. Analisa lo mungkin nggak salah. Yang salah, lo ngebiarin tiga suara itu yang megang tangan lo. Terus gimana ngelawannya? Gue nggak akan bilang kontrol emosi lo. Itu nasihat kosong. Emosi nggak bisa dimatiin. Yang bisa lo lakuin, bikin aturan pas lo lagi tenang. Biar pas lo lagi emosi, lo tinggal ngikutin aturan, bukan ngikutin perasaan. 3 aturan mekanis. Tentuin sebelum lo entry, bukan pas udah floating minus. 1. Tentuin max loss harian. Misal, dari modal 10 juta tadi, lo patok batas 2%, 200.000 sehari. Kalau hari ini udah nyentuh situ, laptop tutup, HP taruh, selesai. Titik. Ini yang matiin revenge trading. Karena lo udah punya rem sebelum emosi sempat nyetir. 2. Tentuin setup lo di depan. Lo cuma boleh entry kalau kondisi A, B, dan C kepenuhi. Kalau harga udah hari duluan, tapi setupnya nggak ada, lo lewatin, nggak usah sedih. Ini yang matiin FOMO. Boost berikutnya selalu datang. 3. Stop loss itu suci. Sekali lo pasang, lo nggak boleh geser mundur. Titik. Boleh geser maju buat namanin profit, tapi nggak pernah mundur. Ini yang matiin penyangkalan. Perhatiin satu hal penting. Nggak ada satupun dari aturan ini yang nyuruh lo prediksi market. Lo emang nggak bisa kontrol market. Tapi 3 hal ini, max loss, kriteria entry, dan stop loss, semuanya 100% di bawah kontrol lo. Itu bedanya trader yang bertahan sama yang boncos. Bukan yang analisanya lebih jago, tapi yang lebih dulu mutusin aturan mainnya pas kepalanya masih dingin. Kebanyakan trader butuh satu akun yang ludes dulu buat ngerti hal ini. Semoga lo cukup nonton video ini. Dan nggak perlu bayar semahal itu. Kalau video ini kena, tinggalin komentar. Pola mana dari 3 tadi yang paling sering nyerang lo? Gue penasaran, dan gue yakin banget lo nggak sendiri. Like dan subscribe kalau lo mau gue lanjutin bahas psikologi trading yang jujur kayak gini. Tanpa hype, tanpa jualan mimpi. Dan inget, gue di sini bukan mentor yang udah jago. Gue cuma nemenin lo belajar bareng, jujur, tanpa sok tahu. Sampai ketemu di video berikutnya. Dan tetap, jaga akun lo baik-baik.